apakah boleh kita mendoakan yang sesuatu yang buruk bagi orang lain? Dan satu lagi, apakah boleh kita mendoakan sesuatu yang baik, walaupun itu baik bagi non Muslim, misalnya seperti itu? Iya, Ya, ya, pertanyaan mohon. yang bagus ya. Ya, Baik. Ya, jawabannya jemaah sekalian rahimanallah, mendoakan keburukan bagi orang lain ya, pada asalnya tidak boleh, kecuali ada alasan yang membolehkannya. Contohnya apa? Misalnya ketika kita dizalimi oleh orang lain. Kita dizalimi oleh orang lain. Apakah kita boleh mendoakan keburukan untuk orang lain yang menzalimi kita? Jawabannya boleh. Sebenarnya tidak boleh mendoakan keburukan untuk orang lain. Tapi karena ada alasan ini, maka dibolehkan. Apa dalilnya? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah engkau kepada doa orang yang terzalimi. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doanya mustajab. Tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Doanya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang terzalimi ketika berdoa, biasanya doanya apa? Doa keburukan kepada orang yang menzalimi dia. Itulah kebiasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang yang terzalimi untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzalimi dia. Maka ya hati-hati. Hati-hati, jangan sampai menzalimi orang yang kalau itu terjadi, akhirnya orang yang terzalimi mendoakan keburukan, dan keburukan dan doa tersebut menjadi mustajab. Ini sangat berbahaya. Contoh lagi, alasan yang menjadikan kita boleh mendoakan keburukan kepada orang lain. Seperti misalnya kalau orang sudah sangat keterlaluan dalam menyerang Islam, dalam memusuhi Islam, dalam membuat makar terhadap Islam. Ya, ini boleh kita doakan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah selama sebulan di sholat subuh beliau kunut. Jadi beliau kunut selama sebulan. Isi doanya adalah mendoakan keburukan kepada sebuah kabilah atau beberapa kabilah malah yang mereka memusuhi kaum muslimin. Ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang membuat makar kepada Islam, menghancurkan Islam, memusuhi Islam dengan permusuhan yang luar biasa, boleh kita doakan keburukan. Ya, intinya ketika ada alasan-alasan yang membolehkan kita mendoakan keburukan, maka boleh. Tapi pada asalnya tidak boleh. Ya, kalau tidak ada alasan-alasan itu, kembali ke hukum asal, yaitu mendoakan keburukan kepada orang lain, itu tidak dibolehkan. Kemudian tadi pertanyaannya, bolehkah kita mendoakan kebaikan untuk non-muslim? Jawabannya harus dilihat doanya apa. Kalau doanya tentang kebaikan dunia saja, maka tidak ada masalah. Tapi kalau doanya berkaitan dengan misalnya kebaikan-kebaikan yang berhubungan dengan akhirat, maka tidak boleh. Kebaikan yang berhubungan dengan dunia, contohnya apa Ustaz? Misalnya mendoakan agar dia sembuh. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, tidak ada masalah. Karena kesembuhan itu kebaikan duniawi. Contoh lagi misalnya mendoakan kesuksesan dalam pekerjaannya. Mudah-mudahan tambah sukses ya, tidak ada masalah. Itu maslahat duniawi. Contohnya lagi misalnya mudah-mudahan urusan-urusannya dimudahkan. Ya urusan duniawi. Tidak ada masalah. Tapi kalau doanya misalnya mudah-mudahan Allah rahmati dia, tidak boleh jemaah. Karena rahmat itu berkaitan dengan maslahat akhir. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dia, tidak boleh. Contohnya lagi, mudah-mudahan dia masuk surga, tidak boleh. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia dari neraka, tidak boleh. Yang berkaitan dengan akhirat seperti ini tidak dibolehkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sangat semangat sekali menyolati Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Allah katakan, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Jangan engkau salat kepada salah seorang dari mereka yang mati untuk selama-lamanya. Ya, jangan sampai engkau menyolati mereka untuk selama-lamanya. Siapa yang mati dalam keadaan kufur? Ya, ketika itu ya kisahnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul ini seorang munafik. Munafik tulen. Kepalanya kaum munafikin di Madinah. Allah larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatinya. Dan salat mayit atau salat jenazah tidak lain tujuannya adalah untuk mendoakan mayit, dan itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan akhirat. Makanya tidak dibolehkan. Adapun yang berkaitan dengan maslahat duniawi, maka ini masih dalam koridor atau ranah yang dibolehkan. Allah taala